Oke? Amin. Nah, teman-teman, kalian adalah 2 orang yang bakal nanti calon ngajarin adik-adik yang lainnya atau teman-teman yang lainnya. Jadi untuk Harus bisa. pertama kali ini Arif ngajarin bagaimana cara install ulang laptop. Nanti yang akan kita install ulang laptopnya ada 2. Terus kalau mau install ulang, yang perlu kita punya itu CD, DVD RW atau DVD, kepingan DVD, di mana di dalamnya ini ada ISO atau Windows 7. Jadi ini tuh Windows 7. Ini Windows 7. Ini Windows 7. Ini Windows 7. Tapi kalau kalian buat kerja atau buat di kantor, pakainya yang asli. Ini cuma buat belajar aja. Jadi pakai bajakan. Kayak gitu. Nah, pertama kita nyalain laptopnya, terus masuk BIOS. Nah, buat masuk BIOS itu caranya ada banyak, tergantung dari laptop masing-masing. Ini kebetulan laptopnya sama Acer. Nanti dicoba, nih kita nyalain. Nomornya udah pasti udah pada tahu kan? Nah, nyalain. Biasanya delete. Jadi kita tekan delete atau enggak baca di sini tampilan awalnya. Nanti di sini ada tampilan. Nah, press F2 buat setting setup. Nah, kita pencet F2. Nah, itu ada bacaan tuh F2. Kita pencet F2. Tapi tampilannya kayak gini kan? Berarti ini bukan tampilan Windows. Kita restart lagi. Cara restartnya CTRL, ALT, delete. F2 lagi. Satu-satu. Bareng-bareng. Nah, udah flash white tuh. Nah, ini tampilan BIOS-nya. BIOS. Sekarang yang ini kita masukin ke tampilan BIOS juga. Ini juga sama. Kalau nggak F2 delete. Tinggal delete aja di sini ntar apa? F2. Nah, sama berarti F2 juga. Nah, ini salah nih kalau kayak gini. Berarti tekan-tekan dulu F2-nya, tekan-tekan. Nah, tampilannya kayak gini. Perangkat informasinya. Tip jenis CPU atau prosesornya AMD. Kalau yang ini jenisnya Intel. Kan ada prosesor ada 2, ada AMD ada Intel. Yang bagus yang mana? Enggak usah nanyain yang bagus yang mana. Beda lagi itu mah. Dah. Ini kecepatannya 2100 Mbps MHz. Kalau ini 2,31 GHz. Kalau ini satuannya GHz, kalau yang ini MHz. Nah, ini kalau di MHZ-in hasilnya kecepatannya 2130, sama kayak dia. 30. Iya. Nah, ini produk name-nya itu ini produk namanya SR4530 serinya. Kalau yang ini produk name-nya Asprey One 4738Z. Kalau ini umum ya. Nah, sekarang ke main. Nah, main. Di main ini ada memori buat sistem. Memorinya 634 KB. Extensionnya 2 GB nih memorinya. Kalau yang ini memorinya cuma 1 GB. Ini laptop RAM-nya 1 GB. Kalau ini laptop RAM-nya 2 GB. Gitu. Terus kalau kita menginstal ulang, kita setting di sini. Nah, boot menu ada pilihan, nanti ada pilihan boot menu. Kita enable biar bisa milih boot menunya ya. Atau enggak, kalau enggak pakai ini, kita pilih ke boot. Nah, boot itu adalah panggilan pertama saat laptop nampil. Gitu. Nah, ini panggilan pertamanya ke CD. Pilih first jadi CD. Nah, gimana caranya naikin ini ke atas? Caranya kita baca yang di sini. Gunakan F5 atau F6 dan F6 untuk memindahkan device ke atas atau ke bawah. Nih, sekarang kita pindahin ke atas. Salah ke bawah deh. Set. Nah, udah. Ini boot pertama. Jadi laptop bakal ngebaca CD pertama kali. Yang kedua, dia bakal baca USB, colokan USB. Sedangkan kita nggak pakai USB, yaudah bacanya harddisk aja. Jadi ini diturunin lagi. Nah, gitu. Sama kayak gini. Yang di sini boot, pindah ke boot lagi. Ya. Tekan apa itu barusan? PG ya. Masukin CD-nya ya. Set. Tekan yang mana? Ini tekan ada tombol tuh. Di sini ada tombol kecil hijau. Di sini juga sama ntar. Di sini ada tombol nih. Cari tombolnya. Nah, ini ada tombol nih ya. Tekan. Ntar keluar.
ditarik dikit. Kita masukinnya pelan-pelan, soalnya di sini ada 3 mata. 3 mata ini penjepit. Iya. Penjepit ini. Jadi kita dorongnya pelan-pelan. Nah, sampai 3 matanya ketarik dan ini bisa muter stabil. Terus tutup. Oke, udah selesai settingan BIOSnya udah selesai. Sekarang disimpan. Di sini ada perintah untuk menyimpan. Nah, ini F10 save and exit. F10. Yes. Nih, dia nanya save configuration change and exit now. Yes. Nah, tungguin sekarang. Dia laptop bakal manggil ke CD. Di CD ada apa sih? Nanti ditungguin. Di pause aja. Nah, kalau ada lagi kedap-kedip gini, berarti si laptop sedang membaca disket sedang membaca disk. Nah, dia bakal kedap-kedip seperti ini. Nah, itu ada garis putihnya. Tunggu sampai CD-nya muncul. Nah, sambil nunggu, sekarang yang di sini. Oke, settingan udah selesai, kita save. Yes. Biasanya cepat sih. Biasanya cepat kalau baca. Nah, kayak gini. Nah, sama kan? Iya. Tuh, dia langsung hilang. Coba tes lagi. Kayaknya nggak kebaca CD-nya. Kalau nggak CD-nya nggak kebaca, tampilannya bakal kayak gitu. Tekan apa lagi? Di restart lagi. Pencet apa barusan? Oh, ini nggak bisa nih. Di F10 langsung di save change. Kan tampilannya kayak gini. Kita tunggu sampai ada press any key to boot from CD or DVD. Nah, berarti kita boleh nekan apa aja. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, ini tampilannya nih kalau kita udah ngeklik menekan tadi yang dia minta. Tampilannya kayak gini. Ini buat belajar install Windows 7 ya. Kalau Windows 8 beda lagi Windows caranya. 7. Iya, Windows 7. Kalau Windows 8 caranya beda lagi. Ini di pause aja. Ini nih di sini. Nah, nanti bakal kayak startupnya kayak gini sama kayak Windows 7 startupnya. Di situ tuh. Bahasa untuk instalasinya bahasa apa? Adanya bahasa Inggris, berarti kita pakai bahasa Inggris. Time and card format ini pakai format Inggris. Waktu ya, ini mah nggak usah dihiraukan aja, soalnya udah default. Kita pilih next. Lagi install. Ini ada pilihan. What you know before installing Windows? Maksudnya dia nanya apa kamu tahu cara instalnya sebelum install Windows itu? Kalau nggak, prepare your komputer. Kita prepare. Nah, tapi yang kita mau kan install ulang. Berarti kita pilih install. Oh, yang tadi itu bisa nggak? Bisa. Cuma 7. Jadi serinya ada starter, ada home, ada home premium, professional, ultimate, starter N, home basic N gitu. Ini yang seri-serinya ya. Ultimate. Nah, dan serinya ini ada yang 86 kali, Oh, seri. ada yang 64 kali. Nah, kalau 64 biasanya RAM-nya yang 4 GB ke atas. Buset. Karena tadi kita RAM-nya cuma 1 GB, berarti pilih yang enterprise aja. Oh, kalau nggak yang ultimate, boleh yang enterprise ultimate. Nah, yang umum itu ultimate yang bisa digunakan di mana-mana. Kalau starter itu biasanya buat percobaan Windows ya. Basic itu buat di rumah, Windows di rumah. Home premium itu yang di rumah ada office-nya. Yang profesional biasanya yang buat orang yang udah jago pakai komputer. Sekarang yang ultimate aja yang bisa dipakai semuanya. Pilih ini lisensinya. Jadi kalau kita mau pakai Windows, ini ada persyaratannya kayak kontraknya. Ini ada aturannya, cara makainya. Kalau perlu kita baca satu-satu gitu. Kalau langsung kita udah setuju nih, oh iya setuju, tinggal ini di checklist next. Ini ada pilihan upgrade atau custom. Jika Windows kita yang di laptop tadi Windows 7, terus kita install Windows 8, kita bisa pilih upgrade. Tapi kalau ini Windows 7, kita 7 lagi mending custom aja. Soalnya kalau di upgrade kita nggak akan bisa ngepartisi hard disk gitu. Kita custom. Nah, di sini ada 3 partisi. Partisi 2 itu data C, partisi 3 data D. Yang D. Yang nggak boleh dihapus itu adalah yang ketiga. Jadi 1, 2 kita hapus karena itu sebuah sistem. Jadi kita delete. Bisa format, bisa delete, tapi lebih cepetan delete.
delete. Partisi 1 juga di delete. Satu. Partisi 1. Nah, sekarang kosong kan? Iya. Sisanya ini data D tadi. Sekarang kita buat baru. Buat misalnya buat ruang. Partisi itu sebuah ruangan yang kita bagi-bagi. Kalau tadi ruangannya ada 3, kayak yang di ruangan kita ini, yang satu perpustakaan, yang satu lab komputer. Jadi kalau partisi itu partition 1. Yang D itu yang partisi 3 tadi. Nah, yang misalnya kita bandingin samain kayak ruangan yang di sini. Partisi D itu perpustakaan, isinya data-data semua kan, data-data penting kita itu buku-buku yang kayak gini. Nah, lab komputer itu sistemnya kan? Iya. Nah, jadi yang kita hapus itu lab komputernya, kita benerin lagi lab komputernya soalnya berantakan dan rusak gitu. Tapi ilmu kita yang kita dapat, data-data kita nggak boleh dihapus. Kayak perpustakaan ini kita nggak boleh hapus, jadi kita simpan. Nah, akhirnya yang kita hapus kan perpustakaannya, kita buat baru lagi perpustakaannya. New. Terus apply itu apa sih setuju. Oke, apply. Dia meyakinkan lagi. Hah? Kalau kagak dihapus. Kalau nggak dihapus percuma, nggak bisa, nanti ketimpa. Jadi kamu udah punya komputer 4. Nah, ini lagi bikin baru. Connection 1 ya. Iya. Nah, udah selesai kan? Nah, sekarang kita punya lab baru, tapi nggak ada komputernya, belum diisi. Buat ngisinya klik next. Setelah itu ada tampilannya installing Windows, berarti CD sedang memproses. Nah, di sini ada susunannya sudah sampai mana proses instalasinya. Ngopi Windows file udah selesai, sekarang expanding Windows file. Nah, kita tunggu sampai 100%. Installing fiturnya juga sama. Nah, selain di Windows ada fasilitas persentase, tapi di Windows juga ada fasilitas volume. Di sini loading volume. Nah, di sini nih. Nah, sekarang lagi ada di sini. Nanti kita tunggu sampai selesai di sini. Nah, kita tunggu bisa sambil ngopi, makan, jajan, atau sambil belajar yang lain. Nah, biar kita tahu udah sampai mana. Yang ini bisa ditandain pakai mouse, diarahin ke sini. Udah, kita tunggu. Nah, sekarang beralih ke sini. Jadi ceritanya ini nggak bisa nih. Si CD nggak kebaca-baca. Lama banget kan? Udah, sekarang kita keluarin. CD-nya keluarin. Nah, udah keluarin kan? Dia jalan. Kita restart lagi. Nggak bisa di restart, berarti kita matiin aja, ditekan yang lama biar mati. Nah, udah mati. Sekarang kita butuh perangkat baru yang bisa ngebaca CD ini ke dalam laptop. Ini namanya DVD internal, dia nempel langsung di laptop. Sekarang kita bakal pakai DVD eksternal yang bisa dicolokin di sini. Eksternal. Ini ada 2 USB. Yang satu data, yang satu power listrik maksudnya di sini. Nah, kita colokin. Buat apa? Nah, ini buat transfer datanya. Sekarang colokin ke 2 USB. Makanya kalau beli laptop, USB-nya yang ada 2 yang berdekatan, jadi gampang. Oke, udah. Siapkan CD-nya. Nyalakan PC-nya, laptopnya. Tekan F2. Masukkan CD-nya, dorong, udah masuk, masukin lagi, tekan F2, nah, udah, baca, lihat, ini kan yang tadi internal nih, DVD internal nih, kita ingat-ingat namanya. Sekarang yang eksternal dia ada di 3, karena colokannya USB, berarti enter. Nah, kita lihat apakah CD masih kebaca atau tidak. belum dimasukin kan CD-nya. Udah. Nah, operating system not found. Coba terus lagi F12. Nah, gitu. Pencet F12 lagi kayak tadi. Ini kenapa? Bentar. Nah, terus press any key, apa aja terserah pencet. Nah, gitu. Udah. Sini English. Apa itu? Itu nama ini. Apa ini teh bahasa untuk menginstal. Instalnya untuk pakai bahasa Inggris. Ya, udah ada ininya bahasa Inggrisnya. Terus apa aja? Ininya udahlah, gak penting. Jangan dihiraukan. Next. Terus apa itu, Jal? West Tokyo install Windows. Apa kamu bisa menginstal Windows? Ini kalau yang Refire memperbaiki
laptop Windows Perbaiki tanpa menginstal ulang. tanpa menginstal ulang. Sekarang Arif maunya diinstal ulang. Oh, yang install no. Oke. Aduh. Ini lagi. Software lisensi Thrive Windows 7 Ultimate. Ini adalah Ya apa? ya, sudah Dibagiin ini. langsung aja. Oh, ini accept the lisensi Thrive. Apa? Nah itu Tesna. Checklist. Apa? Itu apaan sih layarnya? Ngejelasin apaan? Jelaskin supaya Lisensi kita setuju apa enggaknya menggunakan menggunakan Windows 7. Windows. Itu persyaratannya. Persyaratannya. Kalau setuju, checklist. Checklist. Apa yang di checklist? Ininya Oh iya, softwarenya. pernyataan ya kalau saya setuju. Lalu pencet apa? Chat next. Oke, coba. Terus itu apa? Ini adalah with travel of installation the iOS. Oke. Ya. Nah, Do you win? oh belajar lagi nih Ijal bahasa Inggrisnya nih. Susah. Ini Upgrade. upgrade. Satu lagi, Ini custom. custom. Pilih yang mana? Ini kita ini yang ini upgrade harus pakai perangkat yang lain. Windows aja. Enggak, Kalau yang custom install a new copy of Windows. ya coba. Jadi yang klik. ini. Klik. Nah, partisinya ada lebih dari tiga. Ya masih ada. Sekarang yang dihapus yang mana, yang disimpan yang mana? Yang dihapus ini. Itu kosong, unlocated berarti kosong. Hapus. Sekarang Arif maunya datanya nggak dihapus, tapi sistemnya dihapus. Yang ini. Yang mana? Ada dua tuh. Berarti dua-duanya dihapus yang di atasnya. Klik Klik. drive option. Option ini klik option. Oh, Pilihan ini. Option. delete. Delete. Nah, klik. Oke. Oke. Nah, dia ke delete. Oh ya. Oh, yang satu itu. Nah, satu lagi yang ini hapus. Yang ini. Delete. Delete. Ya. Oke. Oke. Nah, Ini adalah Kau makin banyak? Oh enggak. nah sekarang yang kosong kan nih, kosong kan nih. kosong. Nah, yang ini klik. Kita bakal install ulang di dataset. C-nya belum dibikin, berarti kita bikin yang kosongnya 74 giga. Klik new. Buat partisi baru, apply. Apply. Setuju. Oke. 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 Lalu Namanya layar sentuh. enggak ya. Pakai yang apa? Jangan dipilih ini. Nih, kita mau naruh Windowsnya di mana? Di Di data data partition 2 nih. partition 2. Yang kosong. Nih yang tadi kita bikin tadi 7,4 kan? Iya. Nih, kita next. Pokoknya jangan kalau udah tadi diklik jangan langsung klik bawah atas bawah, nanti salah installnya. Kalau yang ini apa? Ini unlocated, jangan dianggap. Anggap aja hantu. Oh, yang ini teh bukan di C, ini deh. Iya, kita bikin klik next. Next. Nah, tungguin prosesnya sampai kayak gini. Prosesnya sama kan sekarang? Prosesnya Yang di sini udah 32%. Oke, tunggu sampai saya aja. Wah, kita lihat perbedaan. Ih, tere kamu. Ya. Kalau ini udah 100%, dia bakal nge-restart kayak gini. Tapi jangan diklik lagi, jangan dipencet yang lain-lain lagi. Kita diemin aja gitu. Nah, dia udah mulai ke starting Windows lagi, ngebooting lagi. Nah, itu masih 0%. Kalau ini udah selesai. Kita tunggu. Stay out of the registration. Nah, ini masuk ke setup di starting service. Nah, ini tampilan setelah restart. Lanjutin lagi dia completing installation. Sekarang tahap ke 4. Tahap kelima deh. Nah, ini tinggal tunggu lagi aja. Ini prosedurnya udah sampai sini nih loadingnya. Situ lagi. Setelah tadi nge-restart 2 kali, nah sekarang dia nge-restart ke 2 kalinya. Setelah dia sudah ngomong. Nah, ini ketiga kalinya. Berarti proses instalasinya mau selesai. Nah, sementara sambil nunggu, ini Yijal siap nyiapin kabel terminal, lagi ngebenerin kabel terminal. Mau dipakai sama Ahwat di sana belajar. Itu bisa. Nah, ini Tresna lagi diajarin sama Yijal masang kabel. Nah, ini ada tampilan kedua. Dia ngasih tahu ini
kita mau masukin apa, laptopnya namanya apa, kita namain aja terserah kita. Nah, Tukang Tias, ini nama komputernya, PC misalnya. Ini yang punya laptopnya ini. Next. Nggak boleh sama ternyata namanya, berarti harus strip. Kelebihan kata-katanya. Apa? Masih ini. Next. Apanya tadi? Ini lucu apanya? Nih lihat nih. Tadi udah masukin nama ya. Ini dia ngasih tahu caps lock-nya nyala, kita matiin caps lock-nya. Nah, ini password nih. Kita mau pakai password nggak waktu masuk Windows? Bisa disetting dari sini, bisa disetting nanti. Misalnya mau passwordnya setia 1922. Kita ulang lagi, setia 1922. Ini password hit. Kalau misalnya kita lupa password, ini adalah kata yang mengingatkan kita ke password yang itu. Misalnya terate, misalnya gitu, terate. Oke, next. Nah, ini ada serial number dari Windows. Kalau kita beli, kita dikasih serial numbernya gitu. Karena kita nggak beli, kita nggak punya serial numbernya, jadi nggak usah di checklist, biar kita nggak diminta lagi. Next, dia ngasih tahu nih, apakah harus sekarang atau nanti aja, asmiladar aja. Nah, ini setting jam kita kan posisinya di Indonesia, di Jakarta kan, Jakarta Jawa Barat, itu GMT plus 7. Cari GMT plus 7, geser. Nah, bukan GMT tapi UTC ini mah. Udah nggak apa-apa. Jakarta nih, berarti Jakarta sejajar dengan Hanoi sama Bangkok. Klik. Nah, tanggalnya sesuai gak? Sesuai. Tanggal 30 atau 31 sekarang? 30 Agustus 2016. Jamnya jam 9.30. 31. Oke, next. Udah selesai. Yes. Tinggal nunggu selesai doang. Selanjutnya itu Masih ini. harus selesai, soalnya kalau nggak selesai nggak bisa dipakai. Bentar itu juga. Ini yang Nah, tadi kan gitu. Oh, itu yang kedua ya? Iya. Ya. Kayak gini. Nah, ini udah ada start Windows, menu startnya. Ada apa-apanya. Nah, ini masih kosong belum. Sisanya kita install aplikasinya sama drivernya. Oke. Nih, resolusi layarnya aja masih kecil. Masih resolusi TV 800x600. Ini ya. Setting biar agak enak dilihat. Change. Itu Oke. Ada. Nah, Iya, Resna sekarang cuk ngulang lagi. ya. Karena tadi DVD eksternalnya kendak, jadi instalasinya gagal. Jadi diulang lagi sama Tesna. Oke, cukup sekian belajar malam ini. Kita belajar sambil install ulang aja. Sisanya diselesaikan juga. Semua buat videonya udah selesai aja. Oke? Thank you. Dadah. Thank you. Sukses. Tiba-tiba ada Tresna dah. Tadi nggak ada.